Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegen, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat selalu, semangat selalu, tetap bahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022, hari biasa pekan ke-28. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau sudi menjadikan kami anak-anak-Mu. Semoga rahmat dan berkat yang berlimpah ini mampu kami bagikan kepada sesama yang mendambakan cinta dan belas kasih-Mu, terlebih bagi mereka yang mengenal sabda-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena apa yang mereka perbuat sungguh-sungguh tidak mencerminkan sabda Tuhan yang sesungguhnya, yang sejati. Karena mereka hanya melakukan berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Sebagaimana yang disabdakan oleh Tuhan Yesus, bahwa orang-orang Farisi membangun makam nabi-nabi, yang membunuh nabi-nabi adalah para pendahulunya. Artinya mereka ini juga membenarkan pembunuhan nabi-nabi itu. Juga ahli-ahli Taurat dikritik oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana mereka memiliki otoritas untuk menyampaikan atau menjabarkan kitab suci, tetapi mereka sendiri tidak melaksanakannya. Dan itu disebut Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang memegang kunci pengetahuan tetapi tidak mau masuk ke dalamnya. Dan ketika ada orang yang mau menghayati sungguh masuk ke dalam pengetahuan dan kebenaran itu, justru dihalang-halangi dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh otoritas mereka sebagai penjabar kitab suci atau sebagai ahli Taurat. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita semua belajar dari sabda Tuhan Yesus untuk tidak berlaku munafik seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi berpegang teguh kepada kebenaran, berani untuk hidup oleh karenanya dan melaksanakannya di dalam hidup harian kita. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita oleh karena percaya kepada Kristus memperoleh berkat melimpah, hidup baru yang terus-menerus menjadi tanda kebaikan dan berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita perjuangan kita untuk senantiasa setia kepada Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.